Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan dua malaikat menangis saat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis karena enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan ada dua malaikat yang menangis saat melihat iblis dilaknat. Merujuk dari Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali karya Abdul Mujib BKK, kedua malaikat tersebut adalah Jibril dan Mikail. Diceritakan ketika iblis menampakkan diri dalam bentuk yang sebenarnya, maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis dengan sangat keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan wahyu kepada malaikat Jibril dan Mikail. Apa yang menyebabkan kalian menangis seperti itu? Keduanya menjawab, wahai Tuhanku, kami tidak merasa aman dari tipu dayamu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memang begitulah seharusnya kalian tidak merasa aman dari tipu dayaku. Sahabat yang beriman dimanapun berada, malaikat Mikail tak pernah tertawa sejak neraka tercipta. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa. Malaikat Jibril menjawab, malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Hadis riwayat Ahmad. Dikatakan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yang tidak satupun dari mereka yang pernah tertawa sejak neraka itu diciptakan. Karena itu, takut pada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu akan mengasap mereka di dalam neraka itu. Masih di dalam buku yang sama dijelaskan mengenai neraka bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada perubahan musim dan angin berhembus kencang, maka beliau berubah wajahnya seraya berdiri mondar-mandir keluar masuk kamar karena takut asap Allah turun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat meniup sangkakala atau Israfil telah meletakkan sangkakalanya ke bibirnya seraya menunggu perintah untuk meniupnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, iblis memohon penundaan kematian. Imam Al-Ghazali dalam Muksyafatul Qulub juga menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaknat iblis. Diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis, dia memohon penundaan kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunda kematian iblis hingga hari kiamat. Iblis kemudian berkata, demi kemuliaanmu, sungguh aku tidak akan keluar dari hati anak cucu Adam selama rohnya masih dikandung badan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan menutup pintu tobat selama rohnya masih dikandung badan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, iblis sebelum dilaknat, sementara itu
Al-Imam As-Suyuti dalam buku Alam Jin yang diterjemahkan dari kitab Luhtul Marjan fi Ahkamil menukil sebuah riwayat yang berasal dari Qatadah. Dia berkata, tadisnya iblis termasuk kabilah malaikat yang bernama jin. Ibnu Abbas berkata, sekiranya iblis tidak termasuk malaikat, maka dia tidak diperintah sujud. Tadinya dia adalah penjaga langit dunia. Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh mentakhir dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali iblis, dia adalah golongan jin. Dia berkata, mereka termasuk golongan malaikat yang senantiasa memegang perhiasan penghuni surga hingga akhir kiamat tiba. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Ibnu Abid Dunya dalam Maqaid Asih Saidhan, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh mentahrid dan Sa'id bin Jubair, dia berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis yang berubah bentuknya dari bentuk malaikat. Dia pun menjadi bergetar dan berteriak. Maka setiap teriakan di dunia berasal darinya hingga hari kiamat tiba. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dia juga berkata, ketika iblis melihat Nabi SAW di Makkah, maka dia berteriak dengan suara yang keras. Seluruh keturunannya berkumpul, lalu dia berkata, janganlah kalian menyeret umat Muhammad SAW kepada syirik, tapi timpahkanlah cobaan dalam agama mereka dan sebarkanlah syair dan ratap tangis di tengah mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah singkat mengenai dua malaikat menangis saat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dan keburukan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.